Kalau kita tidur terus itu malah lemas nanti. Atau kata pakar kesehatan ketika kita habis subuh ya misalnya kok tidur itu akan perut terasa malah sakit, itu malah menyebabkan penyakit. Maka kurang tepat kalau berpuasa lalu digunakan malas gerak dan tidur. Atau istilah remaja sekarang mager gitu ya. Saya kira kok kurang tepat. Tadi solusinya ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan yang dimana generasi milenial itu merasa senang dan merasa nyaman, tapi harus berpikir juga itu menghindari berduaan atau rasa yang tidak seharusnya dimunculkan gitu ya. Gini Bu, kalau untuk bulan puasa ini seperti kita ketahui bersama tadi jenengan juga sudah nyinggung terkait untuk biasanya saat mau hari raya mungkin pada saat puasa itu baju harus baru, terus kemudian harus beli kalau mau menyambut hari raya kayak gitu, beli baju, beli sepatu, kayak beli sandal dan lain sebagainya kayak gitu Bu. Kalau untuk menyikapi hal-hal seperti ini tuh seperti apa Bu? Untuk hal sikap untuk memanage diri kayak gitu? Itu sebenarnya berawal dari gini ya, bahwa setiap kita orang Muslim itu kan harus memiliki pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran tentang agama Islam itu sendiri. Itu harus kita miliki. Nah, ketika kita memiliki ilmu itu, baru kita akan memiliki suatu kesadaran. Oh iya ya, apakah memang beli baju baru atau memakai sepatu baru itu sebagai suatu ajaran? Itu harus dimiliki, harus menjadi satu kesadaran. Jadi kalau itu sudah menjadi kesadaran, maka akan anak-anak atau orang-orang itu tidak berpikir harus beli baju baru, tapi berpikirnya begini, tetap pakai baju yang terbaik, yang bersih begitu, tapi tidak mengurangi nilai atau kefitrahan di bulan suci nantinya setelah puasa gitu. Jadi berawal dari pengetahuan nanti akan menimbulkan suatu kesadaran, dan itu tidak bisa dipaksa atau langsung kamu tidak boleh beli baju baru. Itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang sakit hati. Wong ini bulan Idul Fitri hanya terjadi setahun sekali kok tidak boleh pakai baju baru. Saya pribadi sih merasakan dulu, apalagi waktu kecil gitu Bu. Pada saat sudah dibayar puasa tinggal berapa hari, sudah dapat 21 hari. Wah, berarti ini saatnya kita belanja ke pasar, belanja ke supermarket, ke mall untuk membeli baju baru. Kayaknya itu adalah salah satu saat-saat yang sangat ditunggu sih Bu sebenarnya. Itu kan muncul sebagai budaya ya, itu budaya atau tradisi. Nah, sekarang itu untuk sudah ketika dunia sudah berkembang, semacam tradisi itu sudah agak bergeser. Kalau dulu orang itu beli baju itu setahun sekali ya, di masa saya itu menjelang hari raya. Masih merasakan itu. menjelang hari raya baru beli baju. Sekarang kan tidak. Sekarang kan tidak, sewaktu-waktu sudah beli baju. Buka satu e-commerce langsung beli. Jadi itu sebenarnya dimulai dari satu kesadaran. Nanti itu yang akan bisa kita tidak harus beli, tapi bisa melihat situasi, kondisi dan mana yang lebih diutamakan. Itu berangkat dari satu kesadaran tadi. Mana yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Terus gini Bu, sikap biasanya mungkin ini di luar konteks ya, tapi saya melihat itu kebanyakan itu teman-teman itu, apalagi sekarang kan zamannya media sosial. Kalau mungkin kalau saat kita puasa gitu, apalagi saat kita mau berbuka, mau saat sahur kayak gitu, tradisi update status kayak gitu. Menurut Bu Min ini yang benar tuh yang bagaimana? Kita harus mengelola seperti itu kan? Kita harus update status itu yang benar tuh seperti ini, yang tidak, yang mungkin dikurangi, bukan tidak dilangi, yang dikurangi itu yang update yang hal-hal semacam apa gitu. Ya harus difikirkan. Kalau itu kepura-puraan, kebohongan kan jadinya tidak benar. Misalnya saatnya sholat malam, tadi itu hanya update status padahal maunya tidur. Misalnya itu kan bertentangan, maksudnya tidak sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang dia alami. Itu kan akan mendapat satu kegiatan yang tidak bagus dan itu harus dihindari. Terus misalnya update
makanan yang dimakan padahal misalnya sayur asem, tapi Iya. yang ditaruh di status sate misalnya, itu bisa, saya khawatir itu akan merusak hatinya atau apa yang menjadi niatan di puasanya, menjadi tidak apa ya, terhalang nilai pahalanya karena niatan yang Kurang tidak baik. benar, kurang bagus, kurang tulus, kan begitu. Jadi update status atau membicarakan apa, menulis sesuatu itu juga bagian dari kemampuan memanage diri tadi. Ketika Kembali kita lagi ke yang tadi. jadi konsepnya itu, ketika kita mampu mengendalikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu dengan baik, ya orang itu tidak akan update sesuatu yang tidak hanya sekedar misalnya pamer. Saya khawatir ketika update itu maunya dilihat orang, oh ya supaya kita terkesan kaya, Oh, terkesan saya mampu kita lah. Oh, iya. terkesan kita orang yang orang beriman, orang yang puasa benar-benar puasa. Itu jadi yang ditulis adalah ketika dia mengalami merasakan haus dan dahaga. Gitu. Nah ini kan berbahaya. Bahayanya di mana? Nanti ada riaknya. Di situ ada, berarti muncul penyakit hati ketika itu. Maka ini yang harus dibersihkan di bulan suci Ramadan. Terakhir Bu, Iya, oke. tips dan trik untuk menjalani puasa Ramadan menurut Bu Win. Baik, harus diawali dengan niatan karena Allah, karena cinta kepada Allah. Cinta itu menghadirkan ketulusan, tidak berharap balasan. Itu cinta. Cinta itu sebentar Bu, ini mungkin bisa dulu. Cinta itu ulang Bu, cinta itu menghadirkan ketulusan, tidak berharap balasan. Tidak Entah berharap nanti balasan. diterima atau enggak, karena cinta kepada Allah puasa. Cinta di sini cinta kepada Allah Oh, ya, iya, bukan cinta iya. dalam tanda kutip. Tadi kan cinta ketulusan kepada Allah. Oh, iya. Dan itu hadir karena kita memiliki kemuliaan hati. Terus yang kedua, perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, karena dengan itu salah satu metode kita melatih hati kita untuk bersih itu dengan membaca Al-Quran. Manfaatkan kesempatan itu tidak hanya untuk bermalas-malasan, karena itu bagian dari godaan setan. Tetap beraktivitas yang seimbang, tapi tetap menjalankan ibadah-ibadah itu usahakan di awal waktunya. Misalnya gitu ya, zuhur, asar supaya itu mendekati asar. Waktunya sekalian. Jadi itu terus selalu banyak belajar, mengkaji ajaran Islam itu sendiri, karena itu kalau mempelajari Islam itu kan bagian dari kewajiban fardu ain setiap orang. Kalau ilmu yang lain ya itu kan fardu kifayah. Tapi bagi setiap muslim mempelajari ajaran Islam itu adalah fardu ain bagi setiap muslim. Itu tip dari saya, Mbak. Ya, jadi berawal dari niat, terus banyak membaca Al-Quran, terus banyak belajar tentang kehidupan, terus mudah memaafkan, kemampuan latih diri untuk mengelola emosi supaya kita tidak terjerumus pada satu kenistaan. Subhanallah. Terima kasih Bu Min atas semua ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih juga sudah datang ke podcast Mansaro. Semoga tidak kapok ya Bu datang ke sini. Tidak kapok untuk membagi ilmu kepada teman-teman di Sobat Mansaro terkait hari ini, khusus hari ini, tentang bagaimana kita harus menyambut bulan suci Ramadan. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Min atas kehadirannya di podcast Mansaro. Iya, sama-sama Mbak. Ya, terima kasih Bu. Baik Sobat Mansaro, demikianlah sharing dan juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan Ibu Komite kita, Ibu Sri Minarti. Saya Azimatul Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.